Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membaca insight dari follower Anda di Instagram. Kenapa kita perlu tahu hal ini? Kita akan lihat ya. Jadi kali ini kita pembahasannya akan melihat seperti apa sih konten yang membuat follower Anda itu tertarik ya. Kemudian bagaimana reaksi follower Anda terhadap konten Anda ya. Nah, ini ada datanya. Nah, terus kemudian bagaimana sih membuat followers Anda aktif untuk berinteraksi ya. Jadi jangan pasif gitu. Bagaimana membuat mereka aktif? Kemudian seberapa cepat pertumbuhan followers Anda? Nah, setelah itu kebanyakan dari mereka itu umurnya berapa? Apakah lebih banyak wanita atau pria? Kemudian nongkrongnya jam berapa aja mereka ya. Nah, untuk mendapatkan data-data seperti ini, Anda perlu yang namanya insight ya. Insight itu seperti penerawangan ya, seperti kira-kira apa namanya tuh, seperti Anda melihat sesuatu ya, tiba-tiba terkenang sesuatu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, insight ini disediakan oleh Instagram, tetapi kalau akun Instagram Anda bukan akun bisnis, Anda tidak bisa ya. Nah, silakan cari tahu caranya di Google bagaimana merubah akun Instagram biasa Anda menjadi akun bisnis ya. Dengan akun bisnis baru Anda mendapatkan insight, baru Anda mendapatkan data-data yang nanti akan kita bahas sebentar lagi. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan akun bisnis atau merubah iklan Anda akun Instagram Anda menjadi akun bisnis, maka nanti kita akan mencari data insight itu di menu ya. Bisa dilihat di sini ya, di kanan atas tuh ada garis 3. Nah, kemudian dia muncul yang namanya insight. Nah, ini adalah menu yang akan muncul pada saat Anda sudah mempunyai akun bisnis ya. Nah, di sini kita lihat bahwa insight ini memang seperti bola kristal yang kita bisa melihat apa saja yang kita ingin lihat ya. Jadi tapi kalau misalkan Anda tidak mempunyai pemahaman terhadap apa yang Anda lihat, tentu nanti hasilnya juga kurang bagus ya. Nanti kita belajar bagaimana cara membacanya. Nah, ini kebetulan kita me, mempelajari dari akun Instagram saya pribadi ya, mumpung followernya masih sedikit ya, karena kalau sudah banyak nanti banyak rahasia-rahasia yang inikan gitu. Nah, jadi ini memang akun saya tuh tidak terlalu saya manage ya, karena lebih banyak memanage akun-akun klien ya. Jadi baru saya manage nih pada akhir-akhir 3 bulan ini ya, pada saat masa pandemi ya. Jadi saya ingin mengaktifkan kembali akun pribadi saya ya, sekalian untuk menjadi bahan pelajaran di tutorial kali ini. Nah, teman-teman semua, jadi saya ingin menunjukkan bahwa menu insight ini ada sekali lagi di sini ya. Kemudian nanti muncul menu yang namanya insight. Nah, di dalam insight itu ada apa? Kita lihat. Nah, di dalam menu itu ada namanya konten ya. Kita lihat di sini konten yang menarik itu seperti apa sih ya. Jadi follower Anda suka konten yang menarik seperti apa dari Instagram Anda. Nah, di sini pada saat kita masuk ke menu insight, nanti di sini ada terbagi 3. Ada konten, ada activity, ada audience ya. Kita masuk ke konten terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat nih, ini jaraknya itu dari Juni 13 sampai Juni 19. Jadi memang seminggu sekali kita bisa melihat insight ini ya. Dan di sini ada plus 14, artinya postnya dan story itu saya dalam 1 minggu ini ya, rentang tanggal 13 sampai 19 ada 14 yang baru ya yang di-share. Nah, di sini bisa kelihatan nih konten mana yang paling banyak dilihat oleh follower Anda ya. Di sini ada 220, 156. Jadi dia di rating gitu, yang paling tinggi itu yang paling atas. Nah, jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata mereka suka dengan konten-konten yang
karusel, misalkan ini video, karusel ya. Nah, kemudian pada saat Anda scroll ke bawah, jadi pada saat di-scroll, di sini ada konten stories ya. Konten stories Instagram, di sini kita bisa lihat, oh ada 9 yang suka, ada 5, ada 8 ya. Jadi kita bisa tahu nih followers kita tuh suka konten-konten seperti apa dari yang sudah kita buat gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa melihat referensi ya. Contoh misalkan eh, kita bisa membuat ini akun apa babasudu.com. Nah, ini akun bisnis saya ya. Nah, terus kemudian di sini banyak tips trik yang dibuat oleh tim Baba Studio ya, seperti apa namanya tuh 5 profesi yang menjanjikan, kemudian tips trik untuk edukasi gratis, kemudian ada juga seminar-seminar yang kita adakan gratis juga ya. Jadi teman-teman juga bisa melakukan hal itu. Terus kemudian kita juga bisa melihat dari hashtag ya. Jadi kita pakai namanya ilmu ATM, amati, tiru, modifikasi, dan ini sudah biasa dilakukan ya, karena kita butuh referensi. Jadi misalkan kalian bergerak dalam bidang web design ya, jadi tinggal diketik hashtag web design. Nah, kita bisa ngeliat nih konten-kontennya seperti apa. Jadi oh ini karusel, ini hampir semua karusel ya. Karusel ya, ini video ini ya. Jadi lihat format kontennya. Banyakkan gambar, karusel atau video yang membuat konten-konten ini top ya. Ini top konten yang ratingnya tinggi. Kemudian ini recent, ini artinya konten-konten yang terakhir di post ya. Tentu kita melihat dari top kontennya supaya kita bisa mencontoh ya. Terus kemudian copywritingnya seperti apa ya. Jadi pada saat Anda klik konten tersebut, Anda bisa lihat tuh copywritingnya, tulisan-tulisannya, kalimat-kalimat menjualnya seperti apa. Kalau video apa yang dibicarakan. Nah, kemudian desain sama jenis font, warna, layoutnya seperti apa ya. Kalian tiru dan modifikasi ya. Karena memang di dunia online ini hal-hal seperti ini sudah lumrah ya. Kita tiru dan kita modifikasi ya. Tapi kalau misalkan kalian memang meniru 100%, kalian juga harus memberi kredit kepada pembuatnya. Nah, kemudian lihat pemilihan foto, ilustrasi, ceritanya seperti apa. Jadi ini proses berpikirnya ya, teman-teman ya. Ini proses berpikirnya supaya kalian juga bisa punya insight pribadi dari pengalaman ya. Karena rumus itu banyak sekali teman-teman di internet ya. Kalau kalian hanya baca saja, kalian akan pusing sendiri. Tapi kalau kalian melihat, mengalami, kemudian mencoba, nah kemudian teman-teman punya pengalaman, nah nanti di situ akan muncul insight teman-teman sendiri. Misalkan dalam pandemi ini tentu orang suka sakit perut ya mungkin ya. Jadi saya punya pengen jualan obat misalkan, atau memberi jualan obat, misalkan obat mah ya. Nah, di sini ada 142 post nih. Yang paling banyak apa sih referensinya? Kita lihat misalkan obat mah. Pas kita lihat di sini, oh ternyata banyak sekali konten-konten edukasi. Yang jualan obat mah nggak terlalu banyak, lebih banyak konten-konten edukasi di topnya ya. Nah, sekarang kita coba ganti hashtagnya. Misalkan kalian memang pengen jualan. Misalkan di sini jual obat mah. Nah, di sini lebih banyak nih orang-orang jualan, di sini lapaknya paling banyak contoh-contohnya. Nah, jadi silakan kalian bisa lihat kalau kalian bisa lebih bagus, kemudian lebih penawarannya lebih menarik. Nah, kalian bisa buat ya. Jadi penting sekali untuk perbandingan ini supaya kalian bisa mendapatkan insight seperti apa sih konten yang bagus. Nanti kemudian kalian evaluasi lagi ya. Nah, sekarang kita berikutnya ke bagian activity. Seperti apa sih interaksi follower kita? Nah, kita klik nih, tadi kan ada konten sudah. Sekarang kita klik activity. Nah, di activity ini, di sini kita bisa melihat di sini
dari Juni sampai 20 sampai 26 ya, seminggu lagi. Di sini aktivitinya ada 642 ya. Yang disebut reach-nya adalah jumlah akun yang melihat konten. Jadi ada 642 selama 1 minggu yang melihat konten saya. Kemudian impresi ini adalah jumlah berapa kali konten kita ditayangkan ya. Jadi misalkan nih pengguna akunnya ada 642, tetapi yang ditayangkan sebanyak 1083 nih. Berarti ada satu akun, satu orang yang melihat sampai satu kali aja atau 2 kali yang terlihat ya. Nah, di sini kita bisa melihat yang penting target pertama adalah bagaimana Anda bisa reach sebanyak-banyaknya ya. Jadi gunakan hashtag-hashtag yang tepat. Nah, itu akan dibahas di video selanjutnya mungkin untuk bagaimana kita bisa menggunakan hashtag-hashtag yang tepat supaya reach-nya tuh bertambah banyak ya. Ini dulu dah. Yang penting teman-teman bisa menjangkau ke sebanyak orang untuk melihat konten Anda. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi, kita ke bawahnya itu ada namanya interaction. Interaksi ini adalah jumlah akun yang like ya. Di sini ada like, share, comment, follow dengan konten Anda. Di sini ada 29 ya. Lagi-lagi ini rentangnya itu seminggu ya, Juni 20 sampai Juni 26. Nah, kemudian kita bisa melihat grafik batang di bawahnya itu menunjukkan jumlah interaksi terbanyak tuh setiap hari di hari apa ya. Jadi di sini kita bisa melihat hari Sabtu, hari Senin sama Rabu tuh paling ramai ya. Jadi silakan kalian bisa membuat konten-konten bagus, mempostingnya pada hari-hari ini ya. Tujuannya supaya cepat interaksinya ya. Nah, boleh nggak di hari-hari yang lain misalkan sedikit, boleh aja, tapi jangan harap interaksinya sebanyak misalkan hari Senin, Rabu sama Sabtu. Jadi itu aja bedanya ya, bukan tidak boleh ya, posting harus setiap hari ya. Nah, tetapi interaksi terbanyak ya silakan kalian bisa melihat sendiri di sini. Kemudian di sini ada namanya profile visits ya. Profile visit itu juga jumlah berapa kali profile Anda dilihat ya. Jadi kita bisa melihat interaksinya 29 orang, ternyata yang semuanya ngelihat profil visitnya 29 juga nih ya. 29 juga. Nah, terus kemudian di sini ada penambahan 11 yang melihat ya dari minggu kemarin ya. Ini ada perbandingannya nih. Jadi minggu sekarang kan Juni 20 sampai Juni 26 ya, ada penambahan 11 dari Juni 13 sampai Juni 19. Nah, di sini kita bisa melihat nih targetnya. Jadi interaksi kok 29 aja gitu, padahal yang lihat 1083. Misalkan kalau kita jadikan performa, berapa persen nih performanya? Ya, berarti di sini kan 29 dibagi 1083 kali 100% itu sekitar 2 nih, nggak kelihatan, sekitar 2 persenan gitu ya. Benar nggak ya? Sebentar. Di sini saya karena nggak kelihatan videonya, di sini saya tunjukkan. Nah, ini sekitar 2,7% ya. Jadi performa itu sekitar 2,7%. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau misalkan kalian punya target 10%, berarti kalian harus kerja keras nih membuat follower Anda berinteraksi gitu. Sekarang kita melihat seperti apa sih teknik-teknik atau metode membuat followers Anda tuh berinteraksi. Misalkan Anda bisa memberikan hadiah untuk meningkatkan interaksi ya, nggak harus mahal-mahal sih. Misalkan Anda beli di toko yang murah atau supply atau grosir, sehingga misalkan di sini ada contohnya nih. Caranya gampang nih untuk mendapatkan hadiah gratis. Follow Instagramnya, like dan komen sebanyak-banyaknya. Kemudian mention ke 5 teman kamu dan harus ada periodenya. Kalau nggak ada periodenya kan bisa kapan saja gitu kan. Dan kemudian nanti mungkin akan diundi ya. Jadi pada saat setelah tanggal 20 Juli akan diundi. Jadi ini salah satu teknik metode untuk menambah interaksi follower Anda ya. Nah, kemudian caranya seperti apa lagi metodenya? Jadi bisa bikin lomba. Di sini ada lomba foto anak Instagram ya. Jadi tentu harus ada deadline-nya nih. Jadi kapan berakhirnya lomba foto ini, terus kemudian kirimkan ya. Di sini kalian bisa berbagai macam metode, kalian bisa memancing interaksi dari
followers Anda. Kemudian, nah di sini juga Anda juga bisa membuatkan IG Live ya. IG Live itu kalian bisa membagikan tips trik keahlian Anda atau pengalaman Anda ya. Jadi nggak harus yang serius-serius juga. Namanya juga kita coba-coba. Misalkan Anda punya pengalaman hari ini yang menarik, menyenangkan ya. Anda bisa sharing. Di sini contohnya apa? Tips trik kosmetik itu paling banyak sekali dicari ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau orang yang udah terkenal misalkan seperti Ayu Ting Ting yang followersnya 41 juta, Ivan Gunawan 22 juta. Nah, mereka sih apa kayak Mas Ivan ini posting video bangun tidur aja ada 43 ribu like ya. Jadi ya namanya beda ya, udah personal brandnya sudah kebentuk karena mereka artis sudah dibentuk di TV dan ramai. Jadi apapun yang mereka lakukan like-nya pasti banyak ya. Jadi kalian yang bukan artis ya harus bekerja keras untuk membuat followers Anda berinteraksi ya. Jadi atau kalian bisa menggunakan Mas Ivan sama Ayu Ting Ting ini untuk mengendorse produk Anda. Nah, itu juga bisa, cuma ya pasti bayarannya nggak murah ya, kecuali Anda kenal secara pribadi. Jadi seperti itu. Nah, di sini ketiga adalah yang terakhir, audiens Anda. Jadi kita lihat bagian audiens. Nah, di sini Anda klik nih audiens Anda ya. Nah, lagi-lagi di sini ada penambahan 11 follower nih dibanding dengan Juni 13 sampai Juni 19. Jadi dibandingkan dengan minggu yang sebelumnya. Jadi saya punya followers sekarang ada 146 ya. Masih sedikit ya. Jadi karena memang saya juga nggak konsisten untuk manage konten gitu ya. Karena kalau saya punya klien untuk akun sosmed tuh ada timnya sendiri ya. Jadi kalau kalian nggak punya waktu, kalian konten juga bikinnya asal-asalan ya jangan komplain ya. Jadi kalian tetap harus kerja keras. Nah, kita bisa melihat artinya di sini growth ya. Growth itu artinya pertumbuhan follower Anda dalam waktu rentang seminggu dibagi 3 ya. Secara keseluruhan di sini ada 3 yang nambah ya. Yang unfollow 0, yang follow 3. Jadi kalau misalkan kita bisa melihat nih, kalau unfollow-nya banyak berarti konten Anda mungkin nggak konsisten, nggak menarik, atau kok nih orang ini bahas ini, unfollow jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada garis batang yang menunjukkan follower yang paling banyak tuh di hari apa nih yang tambah. Di sini saya lihat hari Wednesday, hari Rabu, Kamis yang paling banyak ya. Jadi ini juga bisa jadikan referensi Anda. Kemudian di sini bisa melihat nih, oh ternyata nih top location, saya scroll lagi top location, follower saya itu paling banyak di Jakarta, kemudian di negara Indonesia. Wah, terus kemudian ada juga di Nigeria, India, ada yang di Inggris, Lebanon. Wah, nggak tahu siapa yang di Nigeria ini ya. Nah, tapi inilah data. Kita sendiri nggak tahu gitu loh. Tapi data ini menunjukkan seperti ini. Kemudian umurnya berapa aja sih? Nah, di sini umurnya itu rata-rata tuh 25 sampai 34 paling banyak, 35 44 yang paling banyak udah dewasa berarti kan. Nah, yang paling banyak di sini men laki-laki 35 44, woman. Nah, woman itu 35 44, 25 34 ini rata-rata hampir sama di sininya. Jadi pria dewasa, wanita yang dewasa ya. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata konten-konten saya mungkin harus disesuaikan dengan umur mereka. Kemudian gender ya, gender itu kalau Anda scroll lagi ternyata paling banyak follower saya itu 65% laki-laki ya. Nah, di sini kalian kan sudah dapat fakta, sudah dapat insight. Jadi di sini di Jakarta, Indonesia yang paling banyak itu pria dewasa umur 35 44. Jadi mungkin kita harus analisa keywordnya apa saja sih. Misalkan, oh orang pria dewasa ini pasti seorang ayah atau karyawan atau pengusaha atau yang peduli dengan kesehatan, yang peduli dengan obat ya, yang peduli dengan mengembangkan karir,
yang mungkin mempunyai usaha sampingan. Jadi kita list aja list-list keyword ini. Tujuannya mungkin untuk menawarkan produk, untuk membuat konten edukasi seperti apa. Nah, di sini yang penting kita sudah punya basis insight, data, fakta, basis analisa. Analisa ini bisa eh, asumsi dulu awalnya ya. Nanti kalian tes atau kalian menggunakan trends ya, Google Trends atau trends analitik lainnya untuk menambah ketepatan dari analisa keyword Anda. Ini kayak tebak-tebakan ya, tapi kita nggak tebak-tebakan, namanya analisa pasti ada dasarnya ya. Ya, kalau tebak-tebakan kan nggak ada dasarnya. Nah, kita bisa melihat nih. Nah, pada saat kita sudah menganalisa kira-kira seperti apa data tersebut dan kemudian kayaknya mereka tuh peduli dengan ini. Nah, dari situ kita bisa menggunakan yang namanya Google Trends ya. Di sini alamatnya trends.google.co.id ya. Jadi misalkan coba deh cari obat yang paling banyak dicari di Google apa sih? Obat misalkan. Ini ada yang sodium, udah nggak tahu nih ya. Jadi kalian harus analisa lagi lebih dalam. Cortidex dan obat tidur herbal. Waduh, ini berarti orang-orang suka sulit tidur, insomnia ya. Kemudian ada obat sariawan ya. Dan kalau misalkan ini saya mungkin ini yang ke-11 ya. Karena di nomor 1 sampai 10 tuh agak aneh-aneh obatnya ya. Jadi nanti silakan teman-teman cek sendiri ya. Nah, dari sini kita bisa memutuskan nih dengan data ini lagi ya, data lebih dalam lagi. Kan data tadi kan kita dari Instagram, sekarang kita ada tambahan data lagi dari Google. Nah, mungkin analisa kita lebih spesifik lagi ya. Analisa kita lebih spesifik lagi. Nah, kita di sini lihat ada waktu terbaik. Nah, di sini kita bisa melihat nih. Jadi follower saya bisa kelihatan nih. Misalkan hari Selasa jam 3 yang paling banyak interaksinya ya. Kemudian Jumat jam 6, Rabu jam berapa? Jam 12 siang. Sabtu jam 3 siang. Kemudian Kamis jam 9 malam. Minggu jam 3 ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini juga dibagi dua, ada hours, ada days ya. Jadi ada jam, ada hari. Kalau saya klik hari, sepertinya memang semua hari itu paling bagus gitu. Nah, tinggal Sabtu sama hari Rabu yang bagus. Jadi kalau saya simpulkan di sini, kalau saya mau posting dengan interaksi yang terbanyak ya jam 12 siang sampai jam 3 sore. Jam 6 sore sampai jam 9 malam itu bagus, semua hari terbaik. Nah, berdasarkan data ini ya kalian putuskan postingannya seperti itu. Nah, ini juga analitik dari Oberlo ya. Saya pernah posting juga di Instagram dan Twitter dan Facebook. Nah, ternyata ya hampir mirip-mirip ya. Kalau Oberlo kan bilangnya jam berapa? Jam 9 sampai jam 1 sini ya. Jam 11 sampai jam 1 ini yang terbaik ya. Jadi hampir mirip lah di sini. Kemudian ini juga jam 7 sampai jam 9 malam terbaik ya. Jadi hampir mirip juga. Kira-kira seperti itu. Dan di Oberlo bilang katanya waktu terburuk adalah hari Minggu ya. Tapi kalau ngelihat dari data saya di sini hari Minggu kalau di sini hari Minggu ya lumayan lah, nggak buruk-buruk banget ya. Ya, jadi mungkin followersnya masih sedikit gitu ya. Nanti followernya bertambah lagi, grafik ini bisa berubah ya. Jadi teman-teman harus terus melihat insight, harus terus mengevaluasi insight-nya gitu. Jadi teman-teman, jadi tampilan data yang Anda lihat pada insight itu bisa dijadikan alat untuk evaluasi dan mengatur strategi selanjutnya. Jadi ada yang bisa diterapkan langsung insight tersebut seperti waktu posting bisa diterapkan, misalkan jam 1, jam 2 ya. Tapi ada yang harus dianalisa lebih dalam lagi. Jadi seperti data tentang umur, gender ya. Apakah Anda misalkan ternyata kok banyakan misalkan prianya 65% ya, wanitanya kemana? Mungkin saya harus memberikan konten-konten yang feminim sehingga nanti sama, contoh ya. Jadi ini terus menerus kita harus evaluasi, dan evaluasi itu nggak pernah berhenti ya. Jadi harus terus menerus evaluasi. Terus dari situ apa yang kita ingin tawarkan ya ke target follower kita ya. Nah, di sini
kalau misalkan Anda kurang yakin dengan hasil data Instagram, silakan bisa tanya mentor, atau semakin banyak Anda berpengalaman menganalisa akan semakin tepat ya analisa tersebut, atau menggunakan Trends tool tadi seperti Google Trends ya. Jadi proses ini yang harus terus-menerus terjadi. Jadi ini tidak berhenti. Nah, jadi seperti itu. Nah, teman-teman, dalam masa pandemi ini tentu ada skill-skill yang berubah ya, yang paling banyak dicari. Nah, ini saya ingin berbagi data saja dari LinkedIn. Jadi soft skill yang top 5-nya adalah creativity, persuasi, kolaborasi, adaptability, emotional intelligence ya. Silakan cari aja, saya akan bahas di sini. Nah, kemudian yang hard skill itu blockchain ya, cloud computing, analytical reason ya. Analytical reason itu seperti analisa itu dasarnya tadi seperti itu. Analisa, artificial intelligence, UX, design, kemudian marketing ya, analisis lagi di sini ya, scientific computing. Nah, video ya, Anda kalau bisa buat video akan lebih bagus untuk skill tahun 2020. Jadi silakan dipelajari. Nah, supaya misalkan teman-teman kalau misalkan nggak bisa belajar sendiri otodidak di Google, ya jadi saya juga di sini Baba Studio juga punya program ya, ada dibuat materinya sistematis, punya mentor ya, punya komunitasnya sehingga teman-teman nggak sendiri ya. Jadi ada yang bisa belajar sendiri, ada yang perlu teman, komunitas, perlu kursus, nggak apa-apa. Jadi semua pilihan baik. Nah, ini pilihan kalau teman-teman mau kursus, di sini ada kursus digital marketing ya, bagaimana mempromosikan online, kursus desain grafis, bagaimana membuat konten-konten yang menarik, kemudian kursus programming. Nah ya, Anda bisa membuat website, membuat mobil aplikasi ya. Kemudian ini dasarnya ya untuk bikin website JavaScript, kemudian SEO supaya website Anda bisa disenangi Google dan bagaimana muncul di halaman pertama Google. Dan terakhir di sini data science ini juga lagi top ya. Jadi tentu teman-teman harus punya dasar programming dulu, ambil ini dulu, baru kemudian bisa masuk ke data science-nya atau ke Python ini. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Jadi silakan teman-teman kalau ingin mendapatkan tutorial saya lebih lanjut bisa follow Instagram saya, bisa follow Twitter, Facebook ya, dan di YouTube. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih.